luar biasa ya. Jadi dari satu pertanyaan aja kita seperti mereview lagi bagaimana gaya hidup nenek moyang kita ya. Karena sepertinya memang melawan arus bagaimana perkembangan teknologi dunia ini gitu ya, dari teknologi pertanian, peternakan, konsumerisasi lah istilahnya gitu ya. Itu benar-benar seperti melawan arus. Nah, kalau misalnya Mas Tio melawan arus nih, kita akan menanyakan berarti untuk masalah suplemen nih Mas, ya kan? Kita nih biasanya taunya bagaikan obat dewa gitu ya. Jadi minum ini menyebabkan kinclong, minum ini bikin tubuh lebih kuat. Artinya kita tuh seperti anxiety bahwa kita harus terus mengkonsumsi untuk sehat gitu. Ya, nah, jadi kalau tadi yang kita dengar dari awal, ini malah justru kita challenge untuk upgrading kemampuan survival kita. Berarti mengembalikan kondisi alami tubuh yang sebenarnya manusia itu didesain seperti itu gitu kan. Nah, ini kan melawan arus lagi nih Mas, karena begitu pandemi apalagi ya, orang tuh takut sakit, orang tuh apa, semua dibeli, semua dikonsumsi, semua di stok, yang susu inilah apa-apa segala macam. Nah, ini pertanyaannya Mas, kalau misalnya sebelumnya pola saya juga dulu yang high karbohidrat ya, high carbs ya, tinggi karbo, itu kan merasa bahwa ya harus makan ini untuk menuju sehat. Itu baru satu jenis. Sedangkan Mas Tio udah menjelaskan tentang 5 pilar meraih ke sana itu nggak cuma dari makanan. Pertanyaan saya, bagaimana kalau kitanya jaga tidak makan karbohidrat, memilih referensi menu, sebenarnya suplemen itu perlu nggak sih Mas di kondisi kita mengejar ketosis ini? Cukup nggak gitu loh? Kan ada orang, kondisi mengejar ketosis atau suplemen untuk lebih sehat? Suplemen untuk lebih sehat. Nah, jadi kan kepikirannya vitamin, mineral dan sebagainya. Kayak tadi Mas Tio bilang, aku berhenti karbo kok malah lemot. Nah, gitu loh. Jadi memperhatikan the whole 24 hour-nya. Yes, gitu. Cuma taunya nggak makan karbonya aja. Ya, karena kan ini melawan arus juga nih Mas Tio, karena beberapa kali yang aku lihat kayaknya perlu suplemen ini, suplemen A, suplemen B, C gitu. Secara makanan aja gitu Mas? Iya. Secara makanan aja ya? Iya. Itu gimana? Buat yang masih belum menghindari karbohidrat gitu ya, dengan yang sudah mengikuti lifestyle ketofastosis gitu. Mudahnya kita gini, jawabannya sebetulnya sudah tidak bisa dirubah secara histori. Oke. Karena sudah terjadi. Udah istilahnya sudah terjadi kita akan lalu bahwa manusia yang mengalami ketosis kira-kira mereka survive nggak tanpa suplemen? Survive. Terbukti kan? Kalau aku mau saying the otherwise, aku berarti berubah sejarah dong. Iya. Nggak ada drugstore dulu ya? Iya kan? Istilahnya gini, ya kenapa ya ini kan ketosis memang desain alam dan survival kita di situ, dan memang betul kan mereka mau survive. Tapi untuk survive itu mereka harus melengkapi semua kebutuhan makro dan mikro esensial di tubuh mereka, benar kan? Yes. Makronutrisi di tubuh kita, makronutrisi itu ada 3 ya, sedikit review ya. Makronutrisi yang kita tahu sekarang ada 3 ya, karbohidrat, protein, dan lemak. Mikronutrisi banyak macam-macam, vitamin dan mineral ya. Ya semuanya esensial. Tapi dari makronutrisinya ada yang tidak esensial. Dari karbohidrat, protein dan lemak. Yang esensial ternyata cuma protein dan lemaknya. Ya kan? Kenapa gitu Mas? Karena tubuh yang disebut esensial itu karena tubuh tidak bisa mensintesis materi yang didapatkan dari protein dan lemak. Ya kan? Ada 9 amino acid dan 2 fatty acid ya, yang berasal dari protein dan lemak yang tidak bisa disintesis dari tubuh, sedangkan itu dipakai sebagai building block bahan baku. Jadi kalau dia tidak bisa memperoleh dari makanan gimana dong? Maksudnya sintesis ini badan nggak bisa bikin ya? Nggak bisa bikin. Harus dari luar ya? Ya, nggak bisa dibuat tidak bisa dibuat dari turunan yang lain. Misalnya aku makan protein, ya contohnya yang dari protein yang tidak esensial, contohnya glutamin. Kan protein macam-macam masuk minum. Glutamin itu tidak esensial, kenapa? Karena glutamin bisa disintesis dari protein jenis yang lainnya yang dimakan, dari yang esensial. Nah, glutaminnya sendiri bersifat non esensial. Kita tidak makan pun tidak ada masalah. Kita tidak bakal kehilangan glutamin di tubuh kita karena bisa disintesis dari turunan yang lain. Ini contohnya. Nah, itu dari protein. Tapi ada 9 amino acid yang harus dipenuhi karena tidak ada. Jadi kita tidak bisa milih amino acidnya. Kita makan protein ya dapat semuanya 22 jenis amino acid. Ya kan?
Sama dengan lemak, kita ada yang esensial cuma 2, omega 3 dan omega 6. Betul. Walaupun ada omega 9 dan sebagainya. Tapi kita makan lemak nggak bisa milih. Kita dapat semuanya. Ya kan? Yang lain bisa disintesis sebagai turunannya. Okay. Tapi yang esensialnya kita dapat dulu. Oke. Ya kan? Ya. Karena kita nggak bisa milih kalau mau dapat omega 3 dan omega 6 itu ada di lemak. As a whole kita makan, mau dapat 9 amino asid yang penting, kita harus makan protein semuanya, dapat yang nggak esensial juga. Dapat yang nggak esensial juga. Oke. Sekarang aku tanya, karbohidrat. Kenapa dibilang nggak esensial? Karena apa? Karena yang diberikan karbohidrat cuma 1 secara makronutrisi. Oke. Glukosa. Gula, selesai. Nah, berarti kalau kita nggak makan glukosa, tubuh harus bisa bikin glukosa sendiri dong. Iya, Benar. Makanya dalam sejarahnya tidak ada orang tidak makan karbo, gula darahnya bisa 0. Pasti ada ya. Artinya gula itu bakal selalu ada. Karena gula itu penting di tubuh kita. Penting. Yang bilang nggak penting siapa? Gula itu penting dalam tubuh kita. Jangan sampai 0. Tapi untuk memperolehnya dari makanan ternyata tidak esensial. Tidak makan pun gula kita tidak 0. Karena kita sudah punya pabrik gula. Lah. Itulah dia. Nah, Mas, mikronutrisinya gimana? Vitamin dan mineralnya. Kalau karbo tidak memberikan gula yang mungkin memang betul tidak esensial, tapi kan mungkin karbo bisa memberikan mikronutrisinya. Iya mas, tumbuhan, buah. Ya. Mikronutrisi yang disebut mikro artinya kecil. Ya. Ukurannya miligram biasanya, atau lebih kecil lagi. Jadi kalau kita biasa lihat nutrition fact, kita lihat nutrition fact makanan ini berapa ya? Nah, kalau udah keluar vitamin dan mineral, satuannya udah beda. Yang tadinya kalau misalnya protein dalam bentuk gram, karbohidrat dalam bentuk gram, lemak dalam bentuk gram, tapi begitu bicara mengenai vitamin dan mineral, ya kan, langsung udah kecil miligram. Artinya 1/1000 gram. Ya, betul, kan? betul. Iya dong. Nah, jadi kalau dari 100 gram makanan bisa kita mendapatkan di gini, kita ambil ikan. Oke. Ikan di nutrition fact ikan salmon lah anggap aja, itu kita bisa mendapatkan nilai protein, memang nggak ada karbohidrat, protein dan lemak dengan total sekitar 30 gram dari 100 gram ikannya. Oke. Dan mikronutrisi yang terkandung dalamnya itu nggak nyampe 1 gram karena persentase dari 1 gram karena mereka total dari miligram. Jadi total yang kita bisa serap dari kita makan 100 gram ikan itu cuma 31 gram. Iya. Sisanya 69 gramnya ya nggak bisa diapa-apain. Itu kalau kita makan. Yang diserap penyerapan paling utama di usus halus. Kalau yang tidak bisa dipecah karena tidak bisa karena itu bukan makro dan mikronya, akhirnya difermentasi dibusukkan oleh Pencernaan. Oleh mikrobiom di usus kita, dan itu baru nanti memberikan kembali ke kita dalam bentuk short chain fatty acid seperti butirat, propionat, asetat. Itu pengefisiensian aja, lebih efisien makan kita. Tapi intinya semua makro dan mikro itu kalau kita makan sumber hewani sudah lengkap. Kok bisa gitu mas? Ya mudahnya gini ya. Lagi dipendekin dulu. Berusaha supaya tidak terlalu panjang. Iya. Oke. Makanan itu sebetulnya bukan makanan aja deh. Semua kehidupan di muka bumi ini bisa dibagi menjadi 2 jenis. Iya. Ya. Di luar mikrob ya, di luar mikrob, plankton dan yang terlalu kecil kita singkirkan dulu. Kita bagi yang besar-besar aja menjadi 2 spesies. Spesies tumbuhan dan spesies hewan. Iya. Plant kingdom dan animal kingdom. Oke. Oh ya, flora dan fauna. Itu Saya kan, dia. udah kan? Apa sih Flora dan fauna. Nah, Oke. kan mudah nggak membedakannya kalau Iya, dari oke. Untung ada siarannya dulu di TVRI ya. Dulu kan kalau bingung Flora, fauna. cuma flora dan fauna. Iya, Oke. oke. Sekarang aku mau kasih pertanyaan simpel. Spesies manusia itu masuk di flora atau fauna? Masuk ke dunia tumbuhan atau dunia hewan? Animal kingdom atau plant kingdom? Fauna kan? Ya. Iya, lebih ke fauna ya. Bedanya kita dengan animal spesies di animal kingdom lainnya, yang mamalia juga ya, apa? Ya, Otak. Kita punya otak untuk berpikir. Akal. Mereka juga punya otak. Iya.
Cuma Akal. jumlah neuron kita lebih banyak, makanya kognitif kita lebih tinggi, kesadaran kita lebih tinggi, kemampuan kita memorize-nya lebih bagus, kita bisa berpikir, ya kan? Makanya walaupun kita spesies yang termasuk lemah di muka bumi, alias gini, berani nggak adu lari sama macan? Nah, berarti kalau adu lari, urusan lari menangan spesies macan kan? Iya. Berani nggak adu gelantungan sama monyet? Ya kan? Ini kan dia sering gelantungan nih katanya. Kalau untuk sebelahnya nggak ada simpanse, kalau nggak diketawain ya. Iya. Ya kan? Kalau ada simpanse diketawain, ya kan? Karena apa? Gak ada apa-apanya. Baby simpan saja udah bisa lari gelantungan, ini baru sebenarnya udah pegel, ya kan? Makanya gak ada apa-apanya kan? Iya benar. Kita nggak ada apa-apanya. Secara skeletal muscle, secara kemampuan fisik, manusia itu walaupun yang udah nge-gym, badannya ototnya gede, berani nggak lo berantem sama gajah? Gak ada berani kan? Sama gorila lah, sama gorila. Juara Olimpia aja juga belum tentu berani lawan sama gorila atau lawan itu kan, belum kan? Ya kan? Karena apa? Karena kita jangan beradu muscle atau beradu kemampuan fisik dia sama spesies lain, kita nggak ada apa-apanya. Kalau udah tahu kita lemah, tapi kok kita duduk di sini, mereka di kebun binatang. Iya, iya. Yang membedakan apa? Karena otak kita lebih pintar kan? Itu toh. Nah, tapi aku tanya, mereka punya jantung nggak? Punya. Mereka punya liver nggak? Punya. Mereka punya paru-paru nggak? Punya. Mereka bernafas nggak? Ya. Berapa? Mereka bergerak nggak? Bergerak. Ya. Mereka bisa terbang? Iya. Iya. Bisa berenang? Ya. Nggak diri di tempat, tumbuh dari tanah, nggak kemana-mana kan? Iya, iya. Mereka bergerak kan? Mobile. Nah, kita seperti itu nggak? Iya. Ya. Kita seperti itu sama seperti mereka punya jantung liver, cuma bedanya Sama. otak kita doang. Iya. Artinya, untuk fungsi kita bergerak ini kalau sehat kita harus memenuhi makro dan mikro esensial. Artinya di tubuh kita ini terkandung semua yang esensial untuk berfungsi dengan normal. Mereka juga harus mengandung hal yang sama nggak? Sama. Iya. You know? Ya. Bener dong? I Ya kan? see, I see. Kalau sapi kekurangan di dalamnya nggak ada mikronutrisi tertentu, bisa nggak dia berfungsi? Nggak makan. Pernah dengar sapi diabetes atau sapi kena stroke atau sakit jantung lah? Ada nggak? Nggak ada kan? Ya sapi biasanya langsung mati ya. Iya. Gitu loh. Nggak pernah ditungguin sampai diabetes ya, nggak ada yang bawa ke ICU. Tapi emang bener sih. Ya, bener kan? Ya kan? Nah, artinya kalau mereka fungsi secara, kalau animal kingdom fungsinya itu tidak jauh beda dengan kita. Untuk mereka berfungsi hidup juga sama seperti kita. Kalau kita makan mereka, anggap aja aku suku primitif dan aku kanibal, ini makananku. Ya. Kalau Mas Doni itu sehat, ya cek lab semua bagus, aku makan dia, aku dapat nggak semua nutrisi dia? Apa? Makro dan mikro esensial. Ya. Dapat semua. Tapi aku nggak bakal dapat karbo di dia, Iya. Iya, iya. Betul. karena aku kan nggak minum darahnya, Iya. ya kan? Iya, iya. Ngerti. Ya kan? Nah, akhirnya kalau kita makan hewani, memakan sumber makanan yang fungsinya di kingdom kita, apapun yang penting dari makro dan mikro kita pasti dapat. Nggak usah pikir lagi, nggak usah cari-cari lagi, pasti ada. Hmm. Sedangkan plant kingdom itu tidak sama dengan kita. Iya. Contoh, yang begini, binaraganet, aku jelaskan aja ya. Pasti tahu deh komposisi protein misalnya pada tahu dan tempe dibanding ayam atau ikan. Yes. Mana yang lebih lengkap? Pasti ayam dan ikan dong, Betul. ya kan? Bener. Ya kan? Tahu kedelai walaupun protein tinggi tapi proteinnya tinggi, tapi komposisi kelengkapan, Enggak. sequence aminonya Nggak bisa ngalahin hewan. nggak bisa melawan hewan. Dan jelas bioavailabilitasnya, penyerapannya tidak sebagus hewani. Untuk proteinnya aja loh. Ya. Oke. Jadi kita makan tumbuhan, kita mau mengejar suatu mikro tertentu, buat apa? Dibutuhkannya juga ternyata cuma Yes. miligram kok. Ya. Nggak begini, wah aku mau makan suatu buah yang manis. Aku pengen makan buah manis ini karena tinggi vitamin C. Nah, Vitamin C dibutuhkan miligram. Hmm. Ya kan? Vitamin kan semua dibutuhkan miligram kan. Ya. Tapi ini dia makannya sebanyak-banyaknya. Kenapa? Mikirnya semakin banyak vitamin masuk, semakin saya sehat. Kira-kira tubuh mau nggak membiarkan ketidakseimbangan komposisi mikronutrisi Kelebihan itu? ya. Ada kelebihannya. Ya kan? Pasti dibuang dong. Pasti dibuang ya. Contohnya gini deh, contohnya gampang. Gak usah berlebihan di makanan. Kalau ketakutan mikronutrisi kurang, beli suplemen vitamin dan mineral, minum langsung 5 kapsul. Kelar. Sebentar, tungguin.
pipis semua karena Iya. Berubah. Langsung dibuang. berubah kan? Iya. Ternyata tubuh tidak mau menerima mikronutrisi berlebih. Kenapa? Karena jatuhnya malah jadi racun. Iya. Akhirnya dia harus dibuang lewat sistem urin, ya kan? Karena akhirnya kembali normal. Berarti buang duit dong, Yes. Iya. ya kan? Berarti Betul. diperlukan Hanya secukupnya. Makanya disebutnya mikronutrisi. sedangkan yang kita butuhkan dalam jumlah besar sudah pasti disebutnya Makro. Itu sebabnya. Dari sisi suplemental, kalau mau Boleh. dipakai aku nggak pernah melarang. Oke. Terutama kita lagi ada sakit atau Yeah. kita memang sedang ada defisiensi, karena kondisi sakit pasti Betul. menggerus lebih banyak, karena ada inflamasi menggerus lebih banyak vitamin dan mineral misalnya. Mau ditambahkan saat sakit boleh, tapi kalau dibilang mutlak harus ditambahkan enggak juga. Oke. Karena aku nggak bisa menyalahi sejarah mereka yang hidup dulu di hutan sudah menemukannya semua dari makanan, dan mereka gaya hidupnya membuat mereka tidak mudah sakit sehingga mengalami loss berlebihan dari vitamin dan mineral. Jadi kita ikut aja gaya hidup mereka. Pastikan tidurnya bagus kalau malam, otomatis bangun segar, Yes. bergerak aktif, bergerak berolahraga, ya kan? Pada saat pagi hari mereka bergerak loh, kitanya jangan mager. Iya. Pastikan kemampuan relaksasi kita seperti mereka. Kalau udah sore udah ngerem, jangan banyak pikiran terus karena stres juga akhirnya bisa buat sakit kan. Iya. Pastikan pemilihan makanan kita seperti kita. Diulang kembali tidur bagus. Insya Allah tidak ada inflamasi berlebihan di tubuh yang membuat kita harus membutuhkan tambahan ekstra. Tapi kalau dibutuhkan tetap boleh. Tapi jangan sampai kita tidak, aku udah minum ini udah enak nih, udah minum ini udah enak, karena memang kekurangan misalnya. Iya. Tapi kita lupa, kita tidak perbaiki tidur kita, Iya. tidak kita manajemen stresnya, akhirnya apa? Kita cuma menutup gejala. Betul. Padahal yang perlu diperlukan untuk mengembalikan keseimbangan atau kesehatan benarnya ialah tahu penyebab sakitnya apa. Jangan sampai kita menganggap suplemen atau obat itu kita minum, kita langsung bilang sudah lupa tuh, sudah lupa sama penyebabnya kita sakit atau bergejala. Itu nggak boleh. Desain alam tidak seperti itu. Desain alam ialah manusia di alam liar, kalau mereka sakit, mereka nggak ada pembantunya, obat-obatan maupun suplemen, mereka selalu ingat-ingat, oke lah udah pasang udah lanjut sakit, akhirnya cuma mereka apa? Akhirnya mereka tidak bisa cari makan, juga tidak nafsu makan karena sakit, akhirnya mereka cuma bisa tidur dan berusaha menggunakan tidur itu untuk recovery mereka. Cuman itu yang bisa mereka lakukan. Tapi begitu mereka bangun segar kembali, mereka sudah pasti selalu ingat tidak mau sakit lagi. Iya. Kalau kita mungkin tidak takut sakit, kenapa? Kan ntar ada obat. Yeah, Kalau mereka kalau udah yeah, sakit, yeah, mereka yeah. takut, ya kan? Jadi kalau sudah sakit, jadi sakit itu desain awalnya mudah. Sakit itu alam. Contohnya, Oke. Mas Doni, misalnya tadi di jalan pas mau kesini kesandung gara-gara ada lubang, sakit jempolnya. Gak enak banget. Bisa. Tapi intinya sakit kan? Iya, bener. Nah kalau abis dari sini nanti pulang lewat jalan itu, ingat nggak kalau ada lubang? Iya. Hati nih. Nah, hati-hati dong, tadi ada lubang, nggak mau terulang yang sama kan? Iya. Jangan jatuh ke lubang yang sama kan? Iya, benar. Bukan gali lubang tutup lubang. Jangan masuk ke lubang yang sama, Sama. ya. Itulah fungsi sakit sebenarnya, sakit Yes. fisik. Kita pun mudah kan memahaminya, Nggak. tapi kalau kita keringat, lemes, nggak ada tenaga, gemeter, meriang, kita ingat nggak kenapa? Harus diingat. Kita langsung mikir, harus makan apa ya supaya Iya. sehat lagi? Karena kita selalu mencari opsi saat Yes, ini yes. untuk segera menyamankan. Sedangkan di masa lalu tidak ada opsi menyamankan. Cara menyamankan diri orang di masa lalu hanya bisa dengan tidur, karena kalau tidur dia nggak merasa sakit. Iya. Itulah sebabnya sakit itu mulai kita lihat esensinya secara berbeda. Sakit itu menjadikanlah pengingat kita. Pengingat. Kalau kita sudah sakit, jangan terulang penyebab yang sama. Selalu berusaha mengkoreksi. Karena kalau baru terjadi sakitnya, kita masih ingat penyebabnya. Karena kan belum jauh kan penyebabnya. Iya. Tapi kalau orang tiba-tiba udah sakit yang kronis, contohnya diabetes, hipertensi, penyebabnya kan bukan karena kemarin digigit nyamuk diabetes, Iya. bukan digigit nyamuk hipertensi. Artinya kan ini kan kekronisan, akumulasi. Betul. Artinya gangguan keseimbangan di gaya hidup 24 jamnya berbulan-bulan bertahun-tahun akhirnya memuncak menjadi diabetes, hipertensi, dan metabolic syndrome lainnya. Itu kan artinya dia lupa terus. Iya. Lupa terus, alfa terus, tidak ingat. Padahal sebelum muncul diabetes aku yakin tubuhnya udah sering mengingatkan. Iya. Udah mulai dari sering masuk angin, Iya. udah mulai gampang lapar, kok bawaannya cepet lemes, tenaga kurang, Iya. dikit-dikit harus makan karbo tinggi lagi supaya bisa seger lagi. Dia lupa, dia nggak tahu kenapa.
saya ikutin aja, tapi nggak tahu saya malah makin parah. Ya. Masuk lubang itu lagi. Artinya kita tidak menggunakan sakit Kesandung sesuai lagi. esensinya diciptakan, yaitu Ya. apa? Sebagai pengingat. Sakit adalah ingat. Sakit kejeblos lubang, inget tuh menghindari lubangnya. Masa sakit karena pola hidup salah, Ya. tidak pernah ingat, tapi selalu mencari harus makan apa supaya saya tidak pusing, tidak lemes, tidak meriang. Yes. Itu kuncinya. Jadi kita merubah pola berpikir dan pola hidup menyelaraskan seperti gaya hidup di masa lalu. Itulah esensi dari KF. Supaya dia tidak, memang kita tidak sempurna, tapi berusahalah mengharmoniskan seperti desainnya manusia ditaruh di alam liar jutaan tahun, itu pasti desain paling bener. Iya. Kitanya kalau sampai sekarang teknologi meningkat tapi malah penyakit banyak, berarti ada salah desain, bukan salah desain di tubuhnya, salah desain di petunjuk alamnya. Berarti nggak balance ya, Mas. Betul. Imbalance. Petunjuk alam sekarang tidak seperti petunjuk alam dulu. Petunjuk Oke. alam dulu mati lampunya dari matahari. Kalau sekarang kalau PLN nggak mati lampu, kita nggak tidur. Nggak sampai jam Ya kan? 11:30 tuh masih Bener kan? ngecek. Karena masih- petunjuknya itu sudah Ya, beda. betul. Cluenya untuk makan kita nggak ada pikiran apa harus puasa. Oh, ada bubur ayam lewat kok. Iya, bisa GoFood, bisa Grab. Kenapa harus kita olahraga Ya. atau jalan kaki jauh-jauh? Wong ada mobil, ada motor, tinggal gojek. Iya. Orang Cluenya itu udah beda. Jadi kalau kita tidak mau terjebak dengan clue yang salah, gunakan 5 pilar ini sebagai barometer. Walaupun clue sekarang beda, aku mau mengacu ke clue yang dulu. Oke. Gitu loh. Berusaha menerapkannya di zaman modern. Karena kita kan nggak ada yang mau balik ke hutan kan. Kalau mau balik ke hutan tapi tetap sehat, minimal polanya diterapkan juga. Nah. Itu inti dari KF. Betul nih. Untuk generasi muda Binara Ganet nih, nanti kita juga akan bisa ngobrol sama Mas Tio dan narasumber lain di tanggal 3 Juli ya Mas. Di mana Mas? Ya, betul. Tanggal 3 Juli nanti kita akan ada seminar ya di Jakarta Design Center. Betul. Bersama narasumbernya aku sendiri, terus ada Dr. Azharul Yusri, Oke. dan juga ada Mbak siapa? Mbak Eva, Mbak Evi Wahyuni Mbak sama Evi dan Mas Edi Pranoto. Mas Ebi Pranoto dari Keto Fitness Indonesia. Nah, ini pertanyaan keberapa yang boleh saya tanyakan nih dari Binara Ganet? Cia, kapan aja boleh ya. 2 jam lagi Mas kita ngobrol. Ini ada pertanyaan lucu-lucuan sih Mas. Ya. Karena kalau saya sih secara pribadi di keluarga, teman-teman gitu ya, lu diet ya, nggak makan nasi gitu ya. Dengar-dengar Mas Tio dulu sempet loh disangkain ahli alternatif karena mengajarkan ilmu tidak makan karbohidrat. Cerita dikit Mas, buat seru-seruan nih Mas. Ya, kan seperti Cita Awal kan awalnya dilakukan menciptakan ini kan dulu kan untuk kepentingan pribadi, Betul. untuk anakku sendiri ya, Ya. bukan untuk siapa-siapa. Dan aku melakukan sendiri juga untuk diri sendiri. Tapi ya wallahualam ada orang yang ikut bertanya melihat perubahan di anakku, perbaikannya dan ingin Ya. mencoba. Nah, akhirnya dulu sebelum ada komunitas ketofastosis yang aku Yes. dirikan tahun 2016 kemarin ya, aku sebenarnya sudah ada yang secara Konsul tidak ya? berkonsul lah. Iya. Berkonsul bertanya padaku di sejak tahun 2011-2012 lah kalau nggak salah ya. Nah, jadi di masa dulu di Indonesia itu nggak ada itu namanya orang dengar keto dan sebagainya. Oke. Jadi orang yang datang ke aku karena begitu ketemu aku nggak boleh makan nasi, nggak boleh makan karbo, terus membatasi jendela makan. Jadi dulu orang yang ke aku tidak makan karbo itu dibilangnya ini suatu pengobatan alternatif. Karena memang jujur dulu awalnya karena aku untuk tujuan terapeutik ke anak, Betul, pengobatan. betul. Nah, orang yang dulu sebelum tahun 2016 sebelum ada komunitas, Oke. orang yang mau tidak makan karbo hanya cuman kalau sudah sakit. Iya. Jadi yang datang ke aku tuh antara diabetes, kanker dan sebagainya. Jadi mereka datang ke aku tuh seakan-akan aku suatu pengobatan alternatif. Iya, Itu seperti karena apa? Nanti kalau ketemu sama dulu aku dipanggilnya bukan Tio tapi karena dipikirnya karena Pak kan Nur Agus Prasetyo. Oke. Nah, tapi dulu aku dipanggil Agus. Ar- Kalau ke Pak Agus, Pak Agus. nanti pengobatannya diajarin tidak makan karbo. Jadi seakan-akan alternatif. Berarti namanya ganti dong nanti. Habib Tio Prasetyo. Seru banget ya. Jadi teman-teman yang belum pernah tahu ketofastosis atau juga ingin memperbaiki gaya hidupnya, jangan takut
karena dulu Mas Tio udah jadi korban penderita ya, disangkain ahli alternatif, padahal sebenarnya sudah didasari oleh jurnal-jurnal yang internasional ya Mas Tio, dan bisa dijelaskan secara fisiologis bagaimana sebetulnya gaya hidup nenek moyang kita itu sebetulnya adalah yang betul-betul natural design gitu ya, natural design yang sebetulnya kita harus ubah dan sedikit melawan arus. Setelah ini mungkin ada Coach Rega atau Coach Doni mau bertanya tentang otot, karena kan kita di binaraga.net ini tentu hubungannya dengan otot. Bagaimana koneksinya dengan... Sebetulnya sih kepengen nanya, cuman waktunya mungkin kan... Nggak apa-apa, last ini aja question. Nah, apa namanya, kalau mau tanya tentang itu Mas Tio, kalau misalnya kita biasa latihan dengan bahan bakar karbo gitu ya. Nah itu bedanya akan bagaimana kalau misalnya kita latihan dengan bahan bakar keton. Kira-kira akan bagaimana perbedaannya? Kalau sudah, seperti gini, aku jelaskan dari basic dulu. Iya. Berapa lama waktuku? Oke, aku jelaskan aja ya. Wazan. Sebetulnya gini, ketosis dan non ketosis ya. Metabolisme yang tadi bahan bakar karbo itu sebetulnya tidak ada. Adanya cuma ketosis dan non ketosis. Kalau ketosis artinya otak pakai keton, selesai. Berhenti dulu di situ. Kalau non ketosis artinya otak pakai gula, selesai. Jadi yang membedakan metabolisme gula atau itu yang disebut metabolisme gula itu sebetulnya otak pakai gula. Yang sebetulnya yang disebut metabolisme ketosis artinya otak pakai keton, selesai di situ. Kalau kita bicara otot sama. Sama. Mau tahu kenapa? Contoh, sebelum olahraga, sebelum latihan beban, kita makan gula dulu. Gula darah naik kan? Iya. Tapi diturunin nggak sama tubuh? Diturunin. Harus. Mau nggak gula darah naik? Kita nih, sarapan roti dulu, bubur dulu, mau olahraga. Jangan membayangkan gula darah kita itu 500, 300 di bawah itu, kita malah nggak bisa olahraga kalau gula darah setinggi itu. Gula darahnya kembali turun, normal, ya kan? Kembali normal lagi. Kalau kelebihan yang disimpan jadi lemak, kalau glikogen di otot kurang ya ngisi glikogen. Intinya pada saat berolahraga, otot itu kan pakainya apa? Ingat, gula kan? Gulanya gula di mana? Gula yang di otot. Ada di otot kan? Iya. Yang sudah disimpan dulu belum? Iya. Namanya glikogen di otot bukan? Iya. Itu. Nah, aku belum makan. Kira-kira glikogen di ototku ada nggak nih? Ada. Kalau glikogen kosong aku nggak bisa angkat tangan nih. Iya. Belum makan dari kemarin. Tadi pagi juga aku udah nge-gym loh. Aku nge-gym dari jam 9 kurang sampai jam 11. Udah ngabisin tenaga, tapi aku juga tetap belum makan. Kalau glikogen di ototku kosong, aku nggak kuat ngangkat gini. Nggak kuat lah. Tapi ternyata glikogenku ada lagi tuh. Nah, artinya untuk otot syaratnya ialah glikogennya harus selalu direfill kembali. Jadi mau makan gula sebelumnya maupun enggak, kondisinya catatannya cuma glikogen di otot. Ketosis artinya otak pakai keton, non ketosis ialah otak pakai gula. Ya kan? Ya. Kalau aku belum makan, kita di kondisi bangun pagi fasting, kita mau olahraga, yang mengizinkan kita olahraga, yang menggerakkan otot-otot kita, siapa yang menggerakkan? Otak kan? Sebesar apapun ototmu, kalau otakmu tidak menggerakkan, mau bergerak gak? Bisa ngangkat gak? Itu kan? Nah itu dia. Jadi otak dulu selalu kuncinya, karena kita cuma lokomotor, otak itu sistem sarafnya. Otak dapat energi, otak bisa menggerakkan. Jadi kalau, aduh aku lemes nih, yang lemes itu bukan otot, ini yang lemes. Ototnya nggak pernah kehilangan glikogen kok. Kadang-kadang orang sampai, aduh aku ototku lemes nih, kurang gula. Salah. Itu terlalu awam cara berpikirnya. Berarti kalau tangan gini. Ini berarti glikogennya nggak ada ya? Iya, nggak mungkin kan? Nggak mungkin kan? Loh, ngangkat Ototnya ada glikogennya, cuman kontrol sininya tidak bisa menggerakkan. Kenapa? Ini kekurangan tenaga, jadi kita lemas. Aku habis makan, seger nih, bisa angkat beban. Ya, ininya dikasih gula, apa ininya? Otaknya. Otaknya kan? Ininya yang dikasih. Jadi intinya kita cuma sebetulnya makan sebelum olahraga itu ternyata rahasianya fisiologi itu cuma memberi makan ke otak. Nah, kenapa ketosis itu tidak perlu makan, kita tidak bisa tetap aktif bergerak? Karena kan
belum dikasih lemak dari makanan untuk jadi keton, kira-kira lemak di badan kurang nggak untuk buat keton? Banyak banget. Tapi kalau belum makan gula dari makanan, kira-kira gula darah cukup nggak untuk pakai buat otak? Enggak. Bisa kurang. Bisa Pasti, ya kan? Itulah sebabnya keton itu memerdekakan otak supaya bisa free bekerja, mengontrol otot. Itulah bedanya. Kalau otak masih pakai gula otaknya, memang sudah betul. Ya makan dulu gulanya. Untuk apa? Bukan untuk ototnya, untuk otaknya supaya bisa menggerakkan. Tapi kalau kamu ketosis, kamu tidak harus makan untuk berolahraga. Kenapa? Asal otak selalu dapat keton secara konstan dari lemak, tidak harus makan lemak dulu kalau perlu. Lemak di badan dilepas aja, digerakkan, dilepas. Kan kalau kita bergerak kan lemak di badan kan terlepas. Jadi keton juga kan otak. Itulah yang membuat ketosis itu tidak terbelenggu oleh makanan. Kalau pas ngangkat bebannya, orang yang otaknya pakai keton, ngangkat bebannya pakai glikogen juga nggak di otot? Pakai. Nah, ini yang, Mas, harusnya ada pertanyaan kayak gini. Tuh Mas, kalau otot pakai gula dari glikogen, kalau udah dipakai kan glikogennya kosong, isinya kan pakai gula lagi. Lah katanya Mas Tio, ketosis kan nggak boleh makan gula, betul. Terus gimana glikogennya bisa diisi lagi? Bagaimana aku sekarang yang belum makan tadi pagi udah ke-gym, aku nggak lemas? Kenapa? Berarti kan glikogenku keisi lagi. Dari mana glikogennya? Apakah lemak bisa jadi gula? Ternyata otot itu menggunakan gula tidak pernah sampai 0. Karena ingat yang di awal-awal tadi, otot itu kalau harus pakai glikogennya, artinya kondisinya sudah anaerobik, kurang oksigen. Sehingga dia memakai gulanya tidak menghasilkan CO2 dan H2O, karbon dioksida dan air. Dia malah menghasilkan laktat. Laktatnya membuat kita, bahasanya apa tadi? Jarum. Nah, jarum. Dom. Kemang. Laktat yang bikin jarum itu tadi, itu ternyata nantinya dirubah lagi di liver menjadi gula. Itu disebut namanya Cori cycle. Bisa di Google, namanya Cori cycle. Jadi laktat yang dihasilkan otot dari pemakaian glikogennya dia, itu dirubah lagi jadi gula di liver. Gulanya baru diambil lagi oleh otot untuk jadi glikogen lagi. Jadi cuma kayak recycle terus. Jadi tidak pernah ada kebutuhan gula baru. Karena kalau otot pakai gula, tidak pernah butuh gula baru. Kenapa? Karena jadi laktat dan dirubah lagi. Jadi glikogen di liver kalau udah dirubah jadi laktat dan dirubah oleh liver jadi gula disimpan lagi jadi glikogen. Glikogen dipakai lagi oleh otot saat oksigen kurang, kontraksi. Jadi laktat lagi, putar lagi. Kalau kayak gitu, siapa yang membiayai energinya? Merubah laktat menjadi gula itu kan butuh energi, Mas, di liver. Betul. Yang membiayai siapa? Siapa, Mas? Lemak. Harus makan lemak dulu? Enggak. Saat puasa, lemak di badan dilepas di darah, bisa dipakai siapa aja kecuali otak. Lemak darah yang dilepas itu dirubah dulu di liver jadi keton, otak baru bisa ikut pakai. Tapi lemak itu bisa dipakai liver juga untuk energi. Otot saat ada oksigen, jantung berdetak ke lemak. Nah, intinya akhirnya orang yang otaknya pakai keton, seluruh tubuhnya itu akhirnya pakai lemak. Alias tubuh kita bersifat liposentrik. Semua membutuhkan lemak untuk sebagai sumber energinya, termasuk untuk recycle gula, laktat, gula kembali jadi laktat lagi, diputar-putar. Itu pun biaya perputarannya dibiayai oleh lemak. Jadi secara nggak langsung, walaupun glikogen ini dari gula asalnya, secara tidak langsung karena ini yang membiayai perubahan laktat menjadi gulanya itu ialah lemak di liver. Artinya secara tidak langsung otot pakai energi lemak. Secara tidak langsung, walaupun dia hanya recycle substrat. Itu rasanya ketosis. Jadi tidak ada kebutuhan gula mutlak. Jadi jangan pernah berpikir latihan beban itu pakai gula. Betul, glikogen di otot. Haruskah isi gula? Tidak betul. Karena kita punya sistem recycle. Dan recycle ini dibiayai oleh lemak.
Itu rahasianya. Wow, luas banget ya. Ya kan? Luas Itulah banget. pentingnya pengetahuan fisiologi. Multi angle banget ya kalau kita istilahnya benefit untuk bisa mencapai kondisi ketosis itu luar biasa, yang Ya, insya melepas lemak, yang membangun otot, mengisi glikogen, ada core cycle dan lain sebagainya. Berarti tadi aku dengar Mas Tio cerita juga penting banget dong ya bergerak di dalam kondisi puasa. Ya, karena kita tidak bisa mengubah sejarah. Normalnya orang punya keton di darahnya, orang cari makan. Orang cari makan kira-kira bergerak nggak saat belum makan? Oke. Nah, lucu kan kalau kita itu, makanya efeknya di awal orang yang walaupun di dunia modern mereka tidak makan karbo, efeknya orang yang tidak makan karbo ialah tiba-tiba mereka tidak cepat lapar pagi-pagi. Tiba-tiba mereka bawaannya kok pengen bergerak ya, padahal belum makan. Insting-insting yang muncul di masa lalu di orang-orang tersebut dimunculkan di dunia modern. Orang-orang yang sudah tidak makan karbo, makannya bisa lebih sedikit, bukan disengaja, tapi memang mereka tidak cepat lapar lagi. Nggak nagih gitu ya Mas? Nggak nagih, Nggak nagih cravingnya ya? turun. Oke. Kok tadinya aku kalau makan harus 3-4 kali sehari, sekarang kok makan sekali 2 kali cukup ya. Terus makan itu kenyangnya pas ya, tahan lama ya karena dimakan hewani. Itu kan terbentuk. Kok begitu tidak makan karbo kok kalau malam aku cepat ngantuk ya. Kok aku setelah tidak makan karbo kok moodku bagus ya, kok aku gampang sabar ya, rileks ya. Yang aku ajarkan tadi 24 jam yang tercermin di masa lalu itu instingnya muncul walaupun mereka belum tahu KF, tapi mereka tidak makan karbo aja mereka merasakan hal itu. Kok tidak cepat lapar, kok komposisi makan bisa dijaga jendelanya, kok tidak buru-buru kayak apa sih kalau orang kelaparan tuh kayak martabak tuh ya. Kabitan Ya, nggak seperti itu lagi, lebih sabar, terus lebih tenang, lebih rileks, lebih cepat ngantuk di malam hari, tidurnya lebih nyenyak. Kalau itu benar-benar bisa diikuti insting-insting yang muncul di awal saat dia ketosis dan dipertahankan terus, seperti halnya orang yang hidup di masa lalu, insya Allah dia sehat terus. Tapi kalau di depannya dia di awal makan karbo terus dia menemukan kesehatan karena tergiring instingnya ini, tapi tiba-tiba di depannya nanti setahun 2 tahun kemudian dia mengabaikan, begadang aja makan lebih sering aja malas gerak kira-kira nggak makan karbonya masih bisa memberikan kesehatan yang sama nggak? Jadi kesehatan itu tidak hanya dari tidak makan karbo, jangan mengandalkan itu, jangan mengandalkan aku udah ketosis harusnya sehat, nggak bisa. Jadi ritme sirkadian 24 jam itu harus diselaraskan. Jadi yang membuat ketosis itu sehat karena terjadi penyelarasan sirkadian. Yang membuat ketosis sehat karena terjadi peningkatan kualitas tidurnya, slow wave sleep, sehingga recovery-nya lebih bagus. Jadi kalau kita tidak makan karbo tapi kita tidak ada penyelarasan, tidak terjadi penyelarasan sirkadiannya, tidak terjadi peningkatan kualitas tidurnya, ya tidak akan kelihatan kesehatannya. Aku masih hipertensi nih nggak makan karbo, tidurnya udah bagus belum? Sesat. Artinya kan tidak kelihatan perubahan yang diatur, atau dia malah mengabaikan. Nah, itulah sebabnya pentingnya kalau tidak makan karbo itu hanya satu ikhtiar, pastikan compact dengan ikhtiar 24 jam lainnya sehingga kita mendapatkan kita mau, yaitu apa? Sehat. Secara holistik ya Mas ya? Ya, holistik 24 jam yang kita lihat, bukan hanya makanannya aja. Oke deh. Mudah-mudahan nih generasi muda binaraga.net sudah terpuaskan pertanyaan, tapi nanti kita akan lebih mendalami lagi beberapa topik tentunya termasuk kebugaran seksual. Wah, itu di tanggal 3 ya. 3 Juli jangan lewatkan karena betul, karena selain itu juga kita akan mempraktekkan form ya, bentuk-bentuk posisi untuk basic weight training. Karena kalau aku lihat nih ya, Mas Tio ini dia lebih mendahulukan weight training dibandingkan kardio, karena yang aku tahu tadi kalau olahraga beban tuh sepertinya ada ambang batas capeknya gitu, benar ya Mas ya? Oke. Ada lagi mungkin Coach Doni yang ingin ditambahkan atau Coach Rega sebelum kita ketemu? Oke. Terima kasih Mas Tio, terima kasih Coach Doni, terima kasih Coach Rega. Dan memberi pencerahan baru. Betul, mudah-mudahan menjadi suatu insight yang mungkin selama ini mungkin bagi teman-teman audiens Binaraga.net yang belum pernah tahu KF dari sisi foundernya itu seperti apa, the real story-nya, tidak menganggap lagi ini hanya sekedar diet, tapi ini penyelarasan pola hidup, dan semoga ini mencerahkan ya. Kebetulan Mas Tio juga ya tadi sudah dijelasin kan ya, olahraganya kan sebenarnya weight training ya. Weight training. Weight training. Jadi ya
memang kalau saya lihat sih memang di KF itu semua apa yang di 5 pilar itu sebenarnya mencakup dengan apa yang di ini juga dalam konsep mungkin bodybuilder ya. Yeah. Kan kadang kan kalau kita bodybuilder misalnya muscle gain ya, orang misalnya yang ini kita nggak ngomongin yang ketosis dan non ketosis ya. Bangun otot, kalau pengen ototnya gede atau misalnya mau jadi bodybuilder atau mau strength gains ya istilahnya, kan tetap harus memperhatikan asupan nutrisi dan yang terakhir pasti istirahat dan tidur. Itu loh maksudnya poin yang penting itu semua kan hasilnya setelah istirahat tidur. Nah itu kan gymnya itu kan cuma usaha. Nah kalau nggak ada proses pembentukan ototnya saat tidur ya kapan jadi otot? Sebenarnya kalau saya lihat masih banyak beranggapan, terutama di wadah-wadah gitu fastosis ya, masih beranggapan banyak harus olahraga beban yang sampai ini, tapi kok saya nggak bisa nggak gede-gede gitu loh. Jadi ada sedikit ego ya. Saya jarang jadi gitu, saya bobotnya udah underweight nih, jadi 40 berapa gitu, 47, terus kok udah latihan 6 bulan kok cuma naiknya sekilo gitu. Gendut terus. Nah, jadi kalau dilihat di ketofastosis ya, kalau betul-betul mau menjadi seorang warrior, kita harus menghargai proses. Nah, benar. Makanya kuncinya itu di konsisten. Betul, konsisten dan jangan pernah ragu untuk bertanya sebenarnya. Karena kalau di ketofastosis itu kita bebas banget bertanya. Semua ilmu itu free ya Mas ya. Dan mudah-mudahan untuk generasi muda Binaraganet setelah ini akan menjadi lebih cerdas, fit dan tangguh. Wah, keren. Oke, intinya semuanya ada di ketofastosis itu ada di konsep bodybuilder juga sih sebenarnya. Kalau aku lihat ya. Betul. Untuk info selanjutnya, kapan kita ketemu di Jakarta Design Center tanggal 3 Juli, itu seminar 1 hari dari Keto Fitness Indonesia dan full disupport oleh Ketofastosis Indonesia. Kita akan belajar bersama. Sampai ketemu lagi dan terima kasih. Terima kasih. Di Binaraganet, kami selalu percaya bahwa setiap orang pasti bisa memiliki tubuh yang ideal dan sehat. Dengan subscribe, like, dan share video ini, Anda turut membantu membangun Indonesia sehat dan kuat. Salam jelas fitness, saya JP.